give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam renungan kita hari ini, saya beri tema kita tidak yatim piatu. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada para murid-Nya sebelum Yesus naik ke surga. Salah satu hal yang sangat ditakuti oleh manusia pada umumnya adalah saat kehilangan, atau lebih tepat saya menyebutnya ditinggalkan oleh salah satu bahkan kedua orang tua, sehingga menjadi yatim piatu. Bahkan saya mendengar kesaksian seorang ibu yang akhirnya sakit hanya karena terobsesi bagaimana jika nanti ibunya meninggal. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini orang tua masih ada, mungkin itu ayah atau ibu, atau kedua-duanya, maka hal ini mungkin tidak menjadi sesuatu hal yang terlalu berat. Tetapi bagi Bapak Ibu dan saya yang tidak memiliki ayah dan ibu lagi, maka kehidupan sebagai seorang yang tidak memiliki ayah, atau lebih tepat disebut dengan yatim piatu, itu sangat terasa. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sesuatu yang secara manusia, apalagi kalau kita belum berkeluarga, kita masih membutuhkan sosok ayah dan ibu untuk menolong kita, dan mereka tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, maka itu sangat-sangat terasa sekali. Kalau bisa diumpamakan seperti burung yang kehilangan sayapnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena di saat kita membutuhkan pertolongan, di saat kita membutuhkan bantuan, di saat kita membutuhkan pendampingan, di saat kita membutuhkan kehadiran sosok ayah atau ibu dalam keadaan atau ketika kita menghadapi masalah pergumulan, itu sangat-sangat kita rasakan. Itu sebabnya kalau kita sudah menjadi yatim piatu, maka ini adalah pengalaman yang sangat-sangat menyedihkan dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah, Dia tahu betul seperti apa kondisi yang akan dialami oleh murid-muridnya ketika nanti setelah Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu sebabnya sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Tapi Yesus berkata bahwa aku akan kembali. Tentu ketika Yesus kembali bersama-sama dengan mereka, Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong, menyertai, dan bersama-sama dengan murid-muridnya. 3,5 tahun dalam kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya, maka selama itu murid-murid selalu merasa tertolong, murid-murid selalu merasa bahwa ada yang menolong mereka, ada yang memberikan solusi, ada yang memberikan jawaban atas setiap persoalan masalah yang mereka hadapi.
Tapi ketika nanti Yesus naik ke surga, maka tidak ada lagi sosok Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia mengirimkan, dia memberikan Roh Kudus bagi murid-murid dan juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Itu sebabnya apapun kondisi yang kita alami hari-hari ini, ingatlah bahwa kita tidak pernah seorang diri. Ada Yesus, ada Roh-Nya yang selalu bersama-sama dengan kita, siap menolong kita, siap memberikan kekuatan, siap memberikan jalan keluar. Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hati kita, Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kita, siap menolong kita. Sebagaimana Roh Kudus menolong para murid ketika Yesus sudah naik ke surga. Kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, begitu luar biasa Allah menolong mereka melalui Roh-Nya yang kudus. Sekalipun tantangan, pergumulan, persoalan, masalah yang mereka hadapi, tapi mereka tetap kuat. Mereka tidak menyangkal iman mereka karena karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Biar akhirnya kita pun juga senantiasa mengalami karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam setiap keadaan apapun juga, kita tidak pernah seorang diri, kita tidak pernah berjalan sendiri, tapi Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah sendiri, kita tidak pernah yatim piatu. Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk karya-Mu yang sungguh ajaib dan sempurna dalam hidup kami. Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk terus menuntun, membimbing, menolong, menyertai, menghibur dan menguatkan kami. Sehingga dalam pergumulan, persoalan, masalah apapun juga, kami tidak pernah seorang diri. Bahkan di tengah-tengah dunia ini kami tidak pernah menjadi yatim piatu. Karena Roh Kudus Tuhan ada dalam hidup kami, Roh Kudus Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami percaya selalu ada pertolongan, selalu ada jawaban, selalu ada kekuatan, selalu ada pengharapan. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara dalam aktivitas tugas dan kegiatan mereka masing-masing. Biar Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.